orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Karena apa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta nggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzdzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, nggak diterima. Orang Syiah kadzdzab, pendusta mereka. Ustadz Aneh menuduh perawi Syiah termasuk para pendusta tanpa ada dalil yang dibawakan. Namun sekarang mari kita lihat bagaimana perilaku dan pribadi junjungan Ustadz Aneh serta ulama-ulama gerombolan Wahabi berikut ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, halaman 255. Ibn Taimiyah berkata, adapun sabda Nabi SAW, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya. Maka hadis ini tidaklah terdapat di dalam kitab-kitab induk, kecuali At-Tirmidzi. Akan tetapi, di dalam kitab itu pun hanya terdapat redaksi, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Sedangkan tambahannya, yaitu redaksi, ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan seterusnya, tidaklah termuat dalam hadis tersebut. Imam Ahmad telah ditanya tentangnya. Dia menjawab, redaksi itu adalah tambahan dari perawi Kufah, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kebohongan. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa redaksi Allahumma wali man wala dan seterusnya menurut Ahmad bin Hambal merupakan kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang Kufah. Sekarang mari kita lihat riwayatnya di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Apakah kalimat tersebut ada di dalam musnad beliau? Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud, jilid 32, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999, halaman 56. Berkata Abu Nuaim, maka berdirilah orang banyak dan mereka menyaksikan ketika Nabi memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia sampai kalimat, ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya, dan seterusnya. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya, perawi Bukhari Muslim. Ternyata dalam kitab Musnad Ahmad terdapat redaksi Allahumma wali man wala dan seterusnya. Dan beliau sama sekali tidak mengatakan bahwa redaksi tersebut adalah tambahan orang Kufah. Artinya, Ibn Taimiyah selaku Imam Ustadz Aneh telah berdusta dengan mengatasnamakan Ahmad bin Hambal. Sehingga jelas bagi pemirsa, junjungan merekalah yang pendusta. Kemudian bisa kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab As-Sabaik Az-Zahabiyah karya Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 463. Al-Ghaniman berkata, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah berkhutbah di tempat bernama Ghadir Khum, yaitu tempat antara kota Makkah dan Madinah, ketika beliau SAW hendak kembali dari haji wada, haji perpisahan. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah apa yang ada padanya atau dunia, maka beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu menangislah Abu Bakar dan berkata, akan tetapi kami menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Kemudian Rasulullah bersabda, mungkin utusan Tuhanku akan datang kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Dan sungguh, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah kalian menjagaku di dalam keluargaku. Sekarang mari kita lihat kitab Sahih Muslim yang dijadikan sandaran oleh Ghaniman. Apakah benar di dalamnya terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar, juga kalimat Al-Quran dan Sunnahku? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darussalam, cetakan kedua tahun 2000, halaman 1061.
Zaid bin Arqam berkata, pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah kami. Beliau sallallahu alaihi wa ali berkhutbah di sebuah oase bernama Khum sampai pada kalimat, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian tsaqalain, dua hal yang berat, yaitu kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya, sampai beliau bersabda, dan ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, keberanian tingkat tinggi yang telah dilakukan oleh ulama Wahabi ini mengganti kitabullah dan ahlul baitku dengan kitabullah dan sunnahku. Jika ulama besar mereka sudah berani merubah redaksi hadis Nabi, bagaimana dengan Ustadz aneh dan gerombolan Wahabi lokal? Dalam kitab Manzilatus Sunnah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat tahun 1984, halaman 17 sampai 18. Al-Albani berkata, sebagaimana Rasulullah telah menerangkan akan hal ini dengan sabdanya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Al-Albani berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik. Sekarang mari kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang dijadikan sandaran oleh guru besar Ustadz aneh, yaitu Al-Albani. Di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, jilid 2 yang ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf, yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 480. Yahya bin Yahya Al-Laitsi berkata, dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kepadanya sabda Rasulullah, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ternyata tidak ada kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Rupanya Al-Albani dalam hal ini telah berdusta. Dalam kitab Al-Hadis Hujjah bin Nafsih fil Aqaid wal Ahkam karya Al-Albani yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2005, halaman 30. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai menjumpaiku di telaga. Al-Albani berkata, Malik telah meriwayatkannya dengan sanad yang mursal dan Al-Hakim dengan sanad yang tersambung dan menilainya sahih. Sebaiknya pemirsa perhatikan kalimat Al-Hakim yang katanya menilai hadis tersebut sahih. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Haramain, cetakan pertama tahun 1997, halaman 161. Riwayat yang sama. Namun Al-Hakim tidak mengomentarinya sama sekali, tidak menilainya hadis lemah maupun hadis sahih. Lagi-lagi kedustaan merupakan santapan rohani dan masih banyak lagi kebohongan yang mereka lakukan terhadap umat ini. Sekarang jelas bagi pemirsa, Ustadz aneh dan kelompoknya yang selalu menjerit-jerit di majelis mereka dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada kelompok Syiah serta fitnah-fitnah yang menyembur dari mulut-mulut mereka adalah cerminan dan identitas sebenarnya dari gerombolan mereka sendiri.